Masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya. Dan di sekitar ini orang beragama apa. Persoalan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas pada kelompok minoritas di Indonesia masih terus terjadi. Itu karena persoalan mendasar di bangsa ini sampai saat ini tidak diselesaikan. Bahkan banyak pemuka agama yang memelihara sekat perbedaan. Di antara mereka banyak juga yang menyebarkan narasi yang isinya penghinaan dan merendahkan agama lain, tapi tidak mendapat tindakan. Supremasi hukum menjadi sebuah angan-angan karena desakan mayoritas tetap dinomorsatukan. Misalnya, ada gereja yang sudah berizin di Bogor, sewaktu mau melakukan pembangunan, warga protes, dan gereja akhirnya batal dibangun di lokasi tersebut. Umat Kristen yang sudah mengantongi izin harus mengalah dan pindah lokasi. Padahal hak mereka sama, tapi tidak mendapatkan keadilan yang merata. Itulah fakta getir kerukunan beragama di Indonesia. Kerukunan dan kehidupan harmonis umat beragama hanya menjadi sebuah slogan dalam pidato. Tapi fakta di lapangan terdapat friksi seperti api dalam sekam. Sebelumnya di Pamulang, Banten, ada oknum RT yang memprovokasi warga sehingga menimbulkan bentrok dengan mahasiswa Katolik yang sedang mengadakan kegiatan doa rosario. Dalam bentrokan itu terdapat korban luka akibat bacokan senjata tajam. Upaya polisi untuk bergerak cepat menangkap pelaku penganiayaan ini perlu diapresiasi. Hal itu menegaskan tindakan RT dan masyarakat setempat itu salah di mata hukum. Tetapi pernyataan Wakil Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenak, Kota Tangsel, Asep Aziz Nasar, justru malah seolah mementahkan kondisi tersebut. Awalnya, Asep memang memberikan pernyataan normatif bahwa tidak ada aturan larangan umat Katolik melaksanakan ibadah di tempat tinggal. Itu artinya ibadah boleh dilakukan di rumah. Jadi, anggapan bahwa non-muslim hanya boleh beribadah di tempat ibadah itu salah besar. Namun mirisnya, Asep terkesan menyalahkan mahasiswa Katolik yang melakukan doa rosario di Pamulang itu. Menurutnya, meski tidak ada aturan yang melarang, tetapi umat yang menjalankan ibadah menurut agamanya harus mengedepankan etika terhadap lingkungan sekitar. Ini sebenarnya bisa dianggap normatif jika pernyataan tersebut tidak ditujukan pada mahasiswa Katolik di Pamulang. Karena dalam kondisi teraniaya itu saja, kok tega-teganya mereka masih disalahkan. Penganiayaan jelas bersalah. Jangan memberikan kompromi pada mereka dengan alasan yang macam-macam. Karena masih ada aparat hukum yang lebih berhak mengambil tindakan seandainya ada gangguan ketertiban umum. Asep juga menyinggung soal tenggang rasa. Maksudnya apa ini? Kalaupun mereka menggunakan pengeras suara, bukankah ibadah rosario itu bukan live musik yang memekakkan telinga? Bandingkan dengan suara speaker masjid yang kadang digunakan secara bising dan berlebihan. Tapi kenapa Asep dan Kemenak tidak memprotesnya? Bukankah Kemenak mengayomi seluruh pemeluk agama? Sikap tidak adil pemangku kepentingan inilah yang menjadi salah satu faktor jumawanya kelompok intoleran di Indonesia. Karena hukum tebang pilih. Kalau pelanggar hukum adalah mayoritas, pemangku kepentingan tutup mata. Tapi kalau minoritas yang beribadah tanpa mengganggu ketertiban sekalipun, jika diprotes warga, maka akan diberhentikan ibadahnya. Kemenak yang diwakili Asep itu mestinya bersikap bijak dan seimbang. Yang perlu mereka edukasi itu kelompok mayoritas yang baperan. Orang-orang ini harus diberi pemahaman tuntas tentang pentingnya sikap toleransi,
mereka harus bisa menerima perbedaan. Inilah tugas utama Kemenak. Jangan sampai mereka turun ke bawah saat ada kasus bentrok antar umat beragama. Terlambat untuk memberikan pemahaman saat konflik terjadi. Apalagi jika nasihatnya justru menghakimi kelompok minoritas. Saat terjadi konflik, sudah jelas yang salah umat mayoritas, tapi ujung-ujungnya solusinya adalah mediasi. Inilah yang membuat kelompok intoleran itu besar kepala dan merasa dilindungi. Indonesia mengalami krisis toleransi. Pemerintah dan aparat hukum harus jemput bola, melakukan edukasi pada kelompok fanatik dan cupet nalar. Jangan menunggu ledakan, baru mengambil tindakan. Kasus intoleransi di Pamulang belum selesai, disusul dengan munculnya sebuah video tentang ibadah umat Kristiani di Kabupaten Gresik yang diberhentikan oleh 3 orang beredar di sosial media. Kejadian tersebut menimpa Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Benowo di Rumah Ibu Manurung, Kabupaten Gresik, Rabu 8 Mei 2024 sekitar jam 19 WIB. Salah satu tetangga yang bernama Gabriela mengatakan bahwa saat mereka sedang khusyuk beribadah, tiba-tiba datang satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki yang berteriak-teriak. Mereka datang dan menyuruh ibadah itu dihentikan dengan cara berteriak-teriak, sehingga tindakan itu mengundang warga sekitar datang ke lokasi tersebut. Kejadian itu langsung membuat situasi panas dan hampir terjadi pertengkaran. Apalagi 3 orang yang meminta penghentian ibadah itu melakukannya dengan omongan kotor dan keji. Padahal orang-orang itu tidak berasal dari RT setempat. Menurut kesaksian warganet, ibadah di lokasi tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan suara yang keras. Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Keluarga intoleran yang meminta penghentian ibadah itu wajib ditangkap. Polisi jangan menyelesaikan kasus seperti ini dengan mediasi. Karena kalau aparat hukum permisif dan kompromistis dengan pelaku intoleran, mereka akan terus merasa arogan. Ibadah merupakan hak semua umat beragama. Hak ini dijamin oleh undang-undang. Maka siapapun yang mengganggu dan berusaha mencabut hak ini adalah seorang kriminal. Mereka harus dihukum karena Indonesia ini negara hukum, bukan negara yang dikuasai oleh mayoritas. Semoga saja ada tindakan serius dari pemerintah untuk menekan kelompok intoleran yang sebenarnya jumlahnya minoritas di kalangan umat Islam. Tapi karena mereka tidak punya malu dan memprovokasi kelompok moderat, maka seolah-olah mereka inilah mayoritas dalam kelompok Islam Indonesia. Edukasi toleransi menjadi kunci. Sekolah dan masjid yang memelihara sikap intoleran harus dirombak, agar Indonesia yang Bhinneka ini bisa terus bersatu dalam satu payung keadilan yang sama.